Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira. Sering banget ya kita dengar tentang yang namanya perselingkuhan, mulai dari hal-hal yang masuk akal sampai yang nggak masuk akal. Aku yakin kita semua punya akses internet. Ada banyak banget hal-hal trending dan viral tentang selingkuh dan selingkuh. Ini adalah salah satu topik yang juga sering banget kita bicarain di Ruang Gelap karena banyak banget orang di luar sana yang berakhir tidak bahagia, yang menghancurkan keluarga dan hidup orang-orang yang tidak bersalah karena selingkuh. Dan kalian tahu nggak, selingkuh adalah salah satu ciri-ciri karakter orang narsistik, dimana mereka itu butuh atensi selalu dari sumber yang berbeda-beda. Biasanya mereka punya satu orang yang bakal mereka pertahanin. Orang ini dipilih karena biasanya sangat memaafkan. Nah, yang tukang selingkuh tadi bakal nyari selingkuhan, tapi ujung-ujungnya bakal balik ke satu orang ini. Tapi dia nggak bisa berhenti selingkuh, karena ini tuh udah namanya penyakit. Narsistik termasuk ke dalam gangguan jiwa yang sayangnya sampai sekarang belum bisa diobati. So, buat kalian yang belum menikah, yang mulai curiga pasangan kalian punya kelainan narcissistic personality disorder, kalian punya dua pilihan. Bertahan tapi tahu dia nggak bisa sembuh, atau cari pasangan lain. Ini bukan saran dari aku, tapi dari psikolog ternama Dr. Ramani Durvasula. Ya. Kenapa aku bawa-bawa soal gangguan narsistik? Karena di video kali ini tentu aja ada hubungannya. Pada tanggal 16 Agustus 2017, salah satu warga yang tinggal di kota Valencia di Spanyol sore hari jalan ke garasi tempat di mana dia naruh mobilnya. Mungkin di Indonesia belum terlalu lumrah, tapi di luar negeri sering tuh ada rumah-rumah yang nggak punya garasi, tapi mereka punya mobil. Makanya mereka suka nyewa semacam gudang yang biasanya dijadiin garasi. Lokasinya pasti di dekat rumah mereka. Sama dengan pria yang lagi kita ceritain ini. Dia lagi berjalan menuju garasi sewaan tempat dia naruh mobilnya. Nah, waktu itu dia ngelewatin salah satu garasi tempat tetangganya juga suka nitipin mobil. Nama tetangganya Antonio Navarro. Sorry, kayak ada sesuatu yang nyangkut. Karena pintunya kebuka, dia siap-siap tuh menyapa Antonio. Tapi yang dia lihat, Antonio malah terbaring di atas lantai berlumuran darah dengan luka tusukan. Pria ini langsung nelpon polisi, dan begitu petugas paramedis dan polisi datang, mereka menyatakan Antonio sudah meninggal beberapa jam yang lalu akibat 6 luka tusuk yang ada di bagian leher sampai dadanya. Ikaman yang sangat kuat karena beberapa rusuknya patah. Waktu polisi menghubungi keluarga Antoni, kakak kandungnya bahkan gak sampai hati untuk menyampaikan ke ibunya bahwa Antonio sudah meninggal. Kakaknya cuma bisa ngabarin ibu mereka, "Bu, Antonio dan istrinya Maria kabarnya kecelakaan. Ibu siap-siap ya, kita ke rumah sakit sekarang." Makanya waktu sang ibu datang ke rumah sakit dan ngelihat Antonio sudah dalam keadaan terbaring tak berdaya dengan luka tusukan, banyak polisi yang datang mengerumuni. Sang ibu bingung dan histeris. Ini maksudnya apa? Kenapa anak saya meninggal? Kenapa anak saya ditusuk? Dan di mana istrinya? Katanya tadi kan istrinya juga mengalami kecelakaan. Tanpa orang lain tahu, Maria sedang duduk santai di sebuah rumah sambil menelpon seseorang dan bilang, "Akhirnya aku lega." Ini adalah salah satu kasus yang sangat terkenal di Spanyol. Meskipun mencari informasinya agak sedikit sulit, tapi mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Maria Jesus Moreno Canto benci dengan namanya. Maria tahu ibu dan ayahnya emang sangat taat beribadah, religius, tapi nggak sampai ngasih nama sereligius ini juga. Masa dia dikasih nama Maria Jesus? Jesus di sini artinya Yesus, Tuhan yang mereka sembah. Jadi Maria ibu dari Yesus. Kedua orang tuanya berharap Maria bisa menjadi tumpuan seperti wanita suci Maria. Kalau di agama Islam, Maryam. Dan ini yang membuat Maria lebih suka dipanggil dengan nama Maje, Maria Jesus. Digabung jadi satu, Maje. Ya, dia nyuruh semua teman-temannya untuk panggil dia Maje, jangan panggil aku Maria. Tapi di video ini akan kita panggil Maria. Maria lahir pada tanggal 16 September 1990 di sebuah kota kecil yang ada di Spanyol yang bernama Novelda. Maria dibesarkan dengan bahagia di dalam keluarganya. Dia punya 4 saudara dan dari kecil dia sudah masuk ke sekolah yang khusus wanita.
Mungkin ini yang membuat Maria pengen banget bisa kenalan dengan pria, karena dari kecil dia nggak pernah punya kesempatan ini. Maria punya bakat melukis, bakat yang cukup diakui oleh banyak orang. Memenangkan beberapa perlombaan, dan begitu dia dewasa memutuskan untuk pergi ke Barcelona untuk mencari jati diri, mengembangkan bakat yang dia miliki. Waktu itu Maria baru lulus SMA dan dia merasa ini saatnya aku melakukan semua yang tidak bisa aku lakukan. Kerjaan Maria setiap malam itu selalu mendatangi klub-klub malam. Maria sangat merasa bahagia sampai dia nggak mau lagi balik ke rumah keluarganya. Bahkan menurut sumber, dia nggak pernah ngunjungin orang tuanya sama sekali semenjak pindah ke Barcelona. Memang awalnya Maria ingin mengembangkan bakatnya melukis, tapi rupanya Maria menerima panggilan lain. Dia merasa ingin menjadi perawat. So, Maria kuliah untuk jadi perawat, dan waktu dia magang di salah satu rumah sakit, tanpa sengaja dia bertemu dengan pria yang bernama Antonio. Lengkapnya Antonio Navarro, yang sudah menjadi insinyur di salah satu perusahaan. Kepribadian Antonio dan Maria sangat berbeda. Karena Maria sering pergi ke klub malam, dia punya banyak experience dengan pria. Dia sering pacaran sana-sini, gonta-ganti. Sedangkan Antonio, dia sama sekali nggak pernah pergi kencan. Menurut anggota keluarganya, Antonio ini anak yang benar-benar lurus, baik hati. Bahkan gak bisa bohong. Ibunya bilang kalau Antonio mau bohong pasti kelihatan banget. Selalu kayak terbata-bata, mikir dulu. Jadi kalau dia mau bohong, semua orang udah tahu. Lama-lama Antonio udah gak mau bohong lagi, percuma. Semua orang pasti tahu. Usia Antonio lebih tua 9 tahun dari Maria. Dan awalnya dia sempat ragu mau mendekati Maria yang kelihatan sangat outgoing, friendly, cantik. Tapi Antonio rupanya mengenal salah satu kakak Maria yang membuat Antonio merasa semakin berani. Mungkin ini adalah panggilan dari Tuhan atau ini emang takdirnya. Dan ini membuktikan bahwa Maria berasal dari keluarga baik-baik. Jadi Antonio memberanikan diri. Dan untuk pertama kalinya dia pergi kencan dengan Maria. Begitu pulang dari kencan, Antonio bilang, ini bakal jadi satu-satunya wanita dalam hidupku. Kalau bisa, hubunganku dengan Maria lanjut terus sampai akhir hayat. Menurut Antonio, hubungannya dengan Maria spesial. Tapi menurut Maria, hubungannya dengan Antonio ya biasa aja. Maria menyetujui ajakan Antonio untuk berpacaran. Tapi dia juga punya beberapa pacar lain. Bukan cuma satu, tapi lebih dari 3. Dan beberapa di antaranya kerja di rumah sakit tempat Maria bekerja. Mereka mulai pacaran di tahun 2011. Dan hubungan ini terus berlanjut. Antonio nggak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi dia lumayan tertekan melihat lifestyle Maria yang sangat gak cocok dengan dia. Entah benar atau enggak, menurut Maria, Antonio sering melarang-larang. Sering membatasi pergaulannya. Dan ini yang membuat Maria merasa tertekan juga. Cuman menurut keluarga Antonio, gak pernah sekalipun Antonio mengeluh atau membicarakan hal buruk tentang Maria. Jadi keluarganya benar-benar gak tahu. Mereka kira ya hubungan Maria dan Antonio ini benar-benar perfect, gak pernah ada masalah. Mereka tahan pacaran selama 5 tahun, lalu menikah di tahun 2016. Yang gak ada satu orang pun tahu waktu itu. Rupanya Antonio sempat menangkap basah Maria berselingkuh waktu beberapa bulan sebelum mereka nikah. Waktu itu Antonio galau banget, dia bingung, tapi memutuskan untuk memaafkan Maria yang memelas-melas. Antonio ngerasa sayang banget kalau dia nggak jadi nikah dengan Maria. Soalnya udah pacaran 5 tahun, udah serius, keluarga udah saling tahu satu sama lain. Yang bisa diharapkan oleh Antonio, Maria berubah. Tapi Maria tidak berubah. Pada akhirnya pihak keluarga tahu juga nih Maria sempat selingkuh sebelum mereka menikah. Cuman ya udahlah ya, mungkin Maria hilaf. Keluarga Antonio anteng-anteng aja karena Antonio nggak pernah cerita hal-hal lain. Yang mereka lihat waktu itu, Antonio dan Maria selalu mesra. Bener-bener kayak pasangan yang saling mencintai satu sama lain. Bener-bener bahagia dengan kehidupan mereka. Lalu 1 tahun lebih sedikit setelah menikah, tiba-tiba mendengar kabar bahwa Antonio ditemukan meninggal dunia karena luka tusuk. Investigasi polisi waktu itu menyatakan mungkin ini adalah ulah perampok. Tapi waktu ditelusuri lagi, dilakukan olah TKP, mereka ngeliat dompet berisikan uang, HP, cincin,
yang dipakai oleh Antonio semuanya nggak ada yang hilang. Bahkan mobilnya pun masih ada di situ. Kalau memang ulah perampok, gak ada yang mereka ambil. Ini yang membuat polisi berusaha mempelajari kehidupan Antonio. Siapa tahu Antonio punya musuh. Tapi berdasarkan pengakuan orang-orang terdekat dan juga kolega kerja, gak ada satupun yang curiga atau pernah mendengar Antonio punya masalah. Ini anak lurus banget, gak pernah berantem sama siapa-siapa. Yang membuat polisi lebih curiga lagi, untuk bisa membuka pintu garasi, itu kan harus ada kunci yang hanya dipegang oleh Antonio. Kalau dipikir-pikir nih, mungkin pelakunya ngebuntutin dari belakang, waktu Antonio udah buka pintu, masuk, barulah pelaku menyerang dari belakang, ya kan? Itu juga yang diduga oleh polisi. Tapi waktu ahli datang langsung dan melihat TKP, menurut mereka, sepertinya pelaku sudah menunggu di belakang mobil sebelum menikam Antonio. Soalnya kelihatan dari cipratan darah yang ada. Masalahnya, gimana caranya si perampok ini bisa masuk ke dalam garasi? Tentu aja, orang pertama yang diperiksa polisi adalah orang terdekat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maria. Tanggapan pihak keluarga tentang Maria agak sulit untuk dideskripsikan. Waktu itu mereka semua terpukul, shock, nangis. Tapi waktu di rumah, Maria nggak nangis. Dia cuma diem, duduk di sofa sambil natap langit-langit, gak bergerak. Cara orang berduka itu beda-beda. Ada yang bener-bener gak bisa ngomong, ada yang diem, ada yang nangis, ada yang mungkin bahkan gak mau mengakui apa yang dia lihat dan gak mau mengakui bahwa ini tuh nyata. Jadi kalau nggak nangis bukan berarti nggak berduka ya. Pihak keluarga Antonio juga percaya waktu itu Maria bener-bener shock sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak mau suuzon. 3 hari kemudian di pemakaman, Maria membacakan surat cinta terakhirnya untuk Antonio sambil nangis. Di situ Maria nangis kejar. Tapi begitu pulang, dia diem lagi. Sering pergi-pergi, entah kemana. Balik lagi, mungkin ini cara Maria untuk menghadapi rasa berdukanya. Biar gak terlalu sedih, dia pergi main ke tempat orang-orang. Mungkin kalau di rumah dia inget terus dengan Antonio. Semua orang berusaha berpikir yang positif lah pokoknya. Kecuali pihak kepolisian. Mereka memanggil Maria untuk dimintai alibi dan juga mencari informasi apakah Antonio punya musuh. Menurut Maria, gak ada yang aneh dengan Antonio, dia juga gak tahu apa yang terjadi. Waktu itu, dia lagi di rumah. Kebetulan sehari sebelum Antonio meninggal, dia kerja shift malam, jadi paginya ada di rumah. Kalau menurut hasil pemeriksaan, Antonio diperkirakan meninggal dunia sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi waktu siap-siap mau ke kantor. Soalnya pihak kantor mengabari emang hari itu Antonio tidak masuk kerja, yang berarti Antonio sudah meninggal kan. Rundownnya, Antonio keluar dari rumah, mau ambil mobil di garasi, terus diserang oleh sang pelaku. Dan selama kejadian, Maria bilang dia ada di rumah. Polisi nggak menemukan ada sidik jari ataupun benda Maria yang terjatuh di dalam garasi. Nggak ada bekas luka di sekitar tubuh Maria. Jadi polisi nggak punya alasan lebih untuk melakukan penahanan. Polisi kemudian meminta Maria untuk menyerahkan HP-nya untuk dicari lebih lanjut informasi tentang Antonio dan juga apa aja yang dia lakuin beberapa hari sebelum Antonio meninggal. Dan dari sini polisi menemukan ada komunikasi yang sangat intens antara Maria dengan seorang pria berinisial J. Yang rupanya nih waktu dilihat-lihat, rupanya Maria berselingkuh dengan J. Dan polisi melihat ini adalah sebuah motif, bisa jadi karena selingkuh. J kemudian dipanggil ke kantor polisi dan tahu nggak, J sama sekali nggak tahu kalau Maria sebenarnya udah nikah dan dia membenarkan pihak kepolisian bahwa waktu itu dia berpacaran dengan Maria. Tapi sama sekali nggak tahu kalau dia tuh cuman selingkuhan. Rupanya J adalah salah satu pria yang dipacari oleh Maria 3 bulan sebelum menikah dengan Antonio. Iya, Maria ini rupanya nggak pernah setia. Dari awal nikah aja udah nggak setia. Karena J punya alibi yang kuat, dia sama sekali nggak tahu dengan Antonio. Setelah melakukan pengecekan background dan alibi, polisi menyatakan J tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Nah, mereka ulik lagi lah HP si Maria tadi. Dan ketahuan ada satu nomor lagi yang juga sering dihubungi oleh Maria sebelum terjadinya pembunuhan Antonio. Seorang pria bernama Salvador Rodrigo yang berusia 47 tahun yang merupakan salah satu perawat di rumah sakit yang sama. Jadi
rekan kerjanya Maria. Salvador yang biasa dipanggil Salva berusia 47 tahun. Udah punya 2 anak, udah nikah dengan istrinya selama lebih dari 20 tahun. Sedangkan waktu itu usia Maria 27 tahun. Kalian bayangin ya, usia pernikahannya itu hampir sama dengan usia Maria yang berusia 27 tahun. Dan dengan teganya Salva mengkhianati istrinya, malah berselingkuh dengan Maria. Mereka ini hubungannya juga udah lama, sudah pacaran semenjak Maria tunangan dengan Antonio. Bener-bener waktu itu Maria baru aja diterima kerja di rumah sakit itu, langsung pacaran. Bedanya Salva tahu kalau Maria udah nikah. Dan Salva bener-bener cinta mati. Literally cinta mati. Apapun yang Maria minta selalu dikasih. Dan polisi bisa ngeliat dari tatapan mata Salva, dia sayang banget sama Maria. Cuman anehnya, polisi bingung, kok bisa ya semenjak Antonio meninggal, Salva dan Maria sama sekali gak kontakan. Mereka gak kelihatan berantem, gak kelihatan putus, tapi ya cuman hilang kontak aja. Dan seorang Salva yang kayak cinta mati bucin gila, gak ngontak Maria tanpa alasan yang jelas, ini yang membuat pihak kepolisian curiga. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan kakak kandung Antonio. Coba jebak, gimana reaksi Maria kalau kamu bilang polisi sudah hampir menemukan pelakunya? Kakak Antonio setuju. Dia ngomonglah ke Maria, kamu jangan khawatir. Ku denger nih, ini informasi dari polisi yang harusnya aku rahasiain. Tapi polisi bilang mereka sudah menemukan siapa kira-kira pelakunya. Mereka juga sudah punya bukti. Tapi kamu diem-diem aja, ini rahasia. Soalnya polisi bilang ke aku jangan sampai bocor, pelakunya orang terdekat. Maria panik. Setelah berbulan-bulan dia gak kontakan dengan Salva, hari itu juga dia langsung nelpon Salva untuk bilang, gawat, dengar-dengar katanya polisi sudah mulai tahu siapa pelakunya. Percakapan ini sudah direkam oleh polisi, yang kemudian dijadikan bukti untuk menangkap Maria dan Salvador. Mereka berdua ditangkap berbarengan di rumah sakit tempat mereka kerja. Puas banget gak? Ketahuan seluruh orang bahwa mereka selingkuh dan juga menjadi pelaku yang mengambil nyawa Antonio. Tapi begitu keduanya dibawa ke kantor polisi, Salva bersikukuh bahwa Maria sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Polisi, semuanya kesalahanku. Aku yang melakukannya, itu ide aku yang maling kunci garasi, aku sendiri yang kepikiran untuk bersembunyi di belakang mobil Antonio, dan begitu Antonio masuk ke dalam garasi, langsung aku serang. Semuanya karena aku terlalu mencintai Maria. Aku merasa kalau Antonio masih hidup, selamanya aku tidak bisa mendapatkan Maria. Polisi nggak percaya. Mereka sangat yakin 100% Maria pasti tahu rencana ini dan mungkin juga ikut andil. Tapi untuk menangkap Maria, mereka harus dapat pengakuan dari Salva. Salva tetap ngotot kalau itu semua rencana dia. Maria nggak ada hubungan sama sekali dengan kasus ini dan dengan secara sukarela menunjukkan kepada polisi langsung di mana dia mengubur senjata yang dia pakai untuk menusuk Antonio. Sebuah pisau yang dia kubur di bawah lahan peternakannya. Jadi polisi nggak bisa menahan Maria. Cuman Salva yang ditahan di penjara untuk menunggu sampai proses pengadilan. Hampir setiap hari selama berbulan-bulan, pihak kepolisian berusaha untuk bilang ke Salva, kamu nggak perlu nutupin kejahatan Maria. Kalau Maria salah, dia juga harus dihukum. Ngapain kamu membayar dosa orang lain? Tapi Salva gak pernah goyah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya di bulan ke-6 anak Salva datang ke penjara. Dia udah benci banget dengan ayahnya, tapi dia ngasih tahu ayahnya, "Yah, kenapa kamu ini bodoh banget? Kamu ngelindungin siapa? Maria. Kamu gak tahu dia punya pacar baru. Di belakang kamu, Maria punya banyak pacar." Di situ gak tahu apa yang ditunjukin oleh anaknya ya. Tapi akhirnya mata Salva kebuka bahwa selama ini dia bukan satu-satunya. Mungkin dia juga sadar selama dia pacaran dengan Maria, yang diuntungkan hanya Maria. Hidupnya dibayarin, apa-apa tinggal minta. Terus sekarang Salva masuk penjara, Maria di luar bebas, pacaran dengan orang lain. Bener-bener kayak orang dipelet. Baru akhirnya Salva sadar seberapa bodohnya dia selama ini. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh polisi datang. Salva menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang tadi aku bilang, Salva dan Maria sudah memulai hubungan mereka sejak Maria baru aja diterima di rumah sakit itu. Waktu itu Maria baru aja bertunangan dengan Antonio, tapi itu bukan masalah. Menurut Maria, ya
tunangan-tunangan, selingkuhan-selingkuhan, oke? Salva juga udah punya keluarga, ya sama-sama aja lah kami berdua. Tapi setelah menikah, Antonio sering melarang Maria untuk pergi. Dan ini yang membuat hubungan mereka sulit untuk berlangsung seperti biasa. Belum lagi, Maria mengadu ke Salva kalau Antonio melakukan kekerasan. Sejauh ini, gak pernah ada cerita apapun tentang Antonio melakukan kekerasan. Polisi juga gak menemukan bekas-bekas luka atau memar di tubuh Maria. Tapi menurut Maria, kekerasan Antonio itu bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal, emosional. Makanya tidak ada buktinya. Nah, waktu Salva mendengar cerita ini, dia kesel. Antonio ini bodoh banget. Punya istri kayak kamu kok malah disakiti. Dan cerita Maria beragam. Cerita-cerita sedih tentang gimana dia merasa terkekang di dalam pernikahan itu. Dan dari sinilah mereka juga sadar bahwa selama Antonio hidup, perselingkuhan mereka nggak bakal berjalan dengan mulus. Nah, di awal bulan Agustus tahun 2017, mereka kedatangan pasien gawat darurat. Pasien ini habis ditikam oleh teman-temannya. Yang menangani pasien ini adalah Maria dan Salva. Dari sinilah Maria kepikiran, apa kita tusuk aja Antonio? Bisa-bisanya dapat inspirasi waktu lagi ngurus pasien di rumah sakit. Dan bisa-bisanya juga si Salva setuju. Dengan kemauan sendiri, Salva membeli pisau yang dia simpan dan mereka menunggu hari yang tepat untuk menjalankan eksekusi. Sampai datanglah tanggal 16 Agustus, belum sampai sebulan sejak Salva membeli pisau, rencana ini mereka jalankan. Maria sendiri yang ngasih kunci garasi ke Salva. Salva masuk, nunggu di belakang mobil, waktu Antonio masuk garasi, langsung diserang. Untuk ngasih sinyal ke Maria bahwa Antonio sudah meninggal dan rencana mereka berhasil, Salva ganti profile picture-nya di WhatsApp. Waktu Maria ngeliat Salva ganti profile picture, artinya rencana mereka sukses. Maria langsung pergi ke rumah selingkuhannya, duduk di sofa sambil tersenyum. Akhirnya aku bebas. Karena akhirnya Salva mengaku dan menceritakan semuanya ke polisi, akhirnya Maria juga ikut ditangkap. Keduanya kemudian menjalani sidang di pengadilan. Dan dua-duanya terbukti bersalah. Pada tanggal 14 Oktober 2020, Salva dijatuhi hukuman 22 tahun di penjara, sedangkan Maria dijatuhi hukuman 17 tahun di penjara. Keluarga Antonio geram dan marah banget. Gak nyangka Maria sendiri pelakunya, otak dibalik kematian Antonio, dan beberapa bulan terakhir berusaha banget mencairkan semua asuransi Antonio. Sedangkan keluarga Maria gak percaya. Awalnya mereka bela mati-matian. Maria gak mungkin ngapa-ngapain Antonio. Tapi waktu melihat apa yang terjadi di sidang pengadilan, mereka cuma bisa diem dan bilang, Maria pasti terpaksa. Pasti Antonio benar-benar menyiksa dia di rumah. Ya mungkin keluarga Maria masih denial. Sedangkan Salva di penjara menerima gugatan cerai dari istrinya yang sungguh sangat kecewa. Semua anak-anaknya gak ada yang mau berhubungan dengan Salva lagi. Salva berusaha untuk menguatkan hatinya. Gak apa-apa dia kehilangan istri dan anaknya, yang penting dia masih ada Maria. Dia masuk penjara karena dia berusaha untuk melindungi Maria. Gak mungkin Maria meninggalkan dia, ya kan? Salva gak tahu aja siapa Maria yang sebenarnya. Waktu Maria di penjara, dia punya lebih dari 2 pacar yang juga narapidana di penjara yang sama. Dan berhubung Maria seorang perawat, di penjara dia juga punya tugas sebagai perawat, berkomunikasi dengan tahanan lain. Salah satunya pria yang bernama David yang dia pacarin, dan kemudian Maria hamil. Salva hancur, bener-bener hancur. Di dalam sel dia sering nangis, sampai tahanan lain suka khawatir, takut kapan aja si Salva ini ngambil nyawanya sendiri. Dan kalau dari yang kita lihat, hampir bisa diyakini Maria adalah salah satu orang yang menderita narcissistic personality disorder. Dia nggak peduli dengan hidup orang lain, yang dia pedulikan cuma diri dia sendiri, dan dia selalu butuh atensi dari orang lain. Dia nggak paham apa itu artinya setia dan cinta. Kalau bisa dimanfaatkan, kalau ada orang yang menguntungkan bagi dirinya, ya bagus banget. Apapun jalannya, bakal dia tempuh. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Apa tanggapan kalian guys? Kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang narcissistic personality disorder, aku sangat-sangat menganjurkan kalian untuk melihat salah satu yang aku sering dengar, Navigating Narcissism.
Ada banyak banget episode menarik dan dari sini kita bisa melihat seberapa kompleks manusia. Di sini dia nggak cuma ngomongin tentang narcissism tapi juga trauma dan juga kasus-kasus terkenal yang ada hubungannya dengan narcissism. Highly recommended. Oh iya, aku juga lagi nyari-nyari buku true crime buat aku baca, buat aku ceritain lagi di YouTube. Kalau misalnya ada buku yang kalian rekomendasiin banget buat aku baca, please let me know in the comment sections below. Comment section below, bukan column section below. Karena aku lagi kehabisan bahan bacaan. Dari kemarin nyari-nyari tapi belum ketemu yang menarik. I'll see you guys very soon in the next video. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalain loncengnya, dan juga tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, terlindung dan jauh dari hal-hal mengerikan seperti ini. I'll see you guys very soon. Bye bye.